الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، توقفنا في اللقاء السابق عند قول المصنف رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي فلينصرف فليتوضأ ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم. أخرجه ابن ماجه وضعفه أحمد وغيره. رعاف ايش هو؟ رعاف لا، ينزل دماء من الأنف. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Fadilatul Syekh Dr. Abdul Hasan Ali hafizahullah taala membuka kajian kita pagi ini dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat dan salam semoga senantiasa diberikan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun setelahnya beliau berkata, penulis rahimahullahu taala berkata hadis yang ke-74. Hadis yang ke-74. Di mana penulis berkata dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang muntah atau mimisan atau dia makanan yang naik ke tenggorokan itu istilahnya apa itu? Ya, sendawa naik kemudian masuk lagi gitu lah ya. Ya, sendawa atau dia keluar mazi, maka hendaklah dia pergi kemudian mengambil wudhu kembali. Kemudian hendaklah dia kembali mengerjakan sholatnya dan dia dalam keadaan demikian tidak berbicara. Dan dia dalam keadaan demikian tidak berbicara. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan didhaifkan oleh Imam Ahmad dan imam-imam lainnya. هذا الحديث أيها الإخوة حديث ضعيف، والصواب فيه أنه مرسل. لماذا ضعيف؟ ومن رواية راوي اسمه إسماعيل بن أبي عياش عن ابن جريج، وإسماعيل بن أبي عياش هو راوي من أهل الشام، روايته صحيحة إذا روى عن أهل الشام، لكنه إذا روى عن أهل الحجاز فروايته تكون ضعيفة. وروايته هنا عن ابن جريج، وابن جريج شامي حجازي مكي، إذن فتكون هذا أو العلة الأولى في هذا الحديث. Hadis ini Bapak Ibu hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla adalah dhaif. Ya, dhaif. Karena dia dan yang benar adalah apa? Mursal. Dia dhaif dan hukumnya adalah apa? Mursal. Karena ada kecacatan di dalam hadis ini. Di antara kecacatannya yang pertama adalah hadis ini adalah hadisnya Ismail ibn Ayyash. Ismail bin Ayyash dari Ibn Jurayj. Ismail bin Ayyash ini adalah rawi yang thiqah. Dan dia berasal dari penduduk Syam. Kalau dia meriwayatkan dari penduduk Syam, maka hadisnya diterima. Hanya saja dia meriwayatkan hadis dari penduduk Hijaz. Karena Ibnu Jurayj ya adalah penduduk Makkah. Sehingga para ulama melemahkan hadis ini. فابن جريج إسماعيل بن عياش روايته ضعيفة إذا روى عن أهل الحجاز، وشيخه هنا حجازي، فتكون الرواية ضعيفة من هذا الباب. الأمر الثاني أن غير راوي من الثقات رواه عن ابن جريج عن أبيه مرسلا، وهذا هو الصواب. غير راوي من الثقات رواه عن ابن جريج عن أبيه عن النبي مرسلا، وقد صوب هذا الوجه الإمام أحمد والدارقطني وغيرهم، فيكون الصواب في هذه الرواية أنها ضعيفة مرسلة، والله أعلم.
Jadi Bapak Ibu hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, Ibnu Jurayj, ya, gurunya Ismail bin Ayyash, ini adalah Hijazi, penduduk Mekah. Dan Ismail bin Ayyash apabila meriwayatkan hadis dari penduduk Hijaz, maka hadisnya dihukumi lemah oleh para ulama. Yang benar Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hadis Ibnu Jurayj dari bapaknya, dari Ibn Abi Mulaikah. Ya, kalau sekiranya jalannya tidak dari Ismail bin Ayyash, maka hadisnya bisa diterima seperti yang dikatakan oleh Imam Ahmad dan imam-imam lainnya. Namun sekali lagi hadis ini kata Syekh, ya, lemah apabila datang dari jalur Ismail bin Ayyash ini. Namun kalau sekiranya datang dari selain daripada Ismail bin Ayyash, dari salah seorang rawi yang thiqah, kemudian dari Ibnu Jurayj, dari bapaknya dan seterusnya, maka hadis ini sahih sebagaimana yang dinyatakan oleh Imam Ahmad dan lain-lainnya. إذن الخلاصة فالحديث ضعيف. طيب الحديث يتكلم عن بعض المسائل الفقهية المتعلقة بنواقض الوضوء، منها القيء والرعاف وهو خروج الدم من الأنف، والقلس ليس هو السندوة كما شرحتم، بل هو إذا خرج مع الهواء الذي يخرج من المعدة خرج منه بعض الطعام القليل، ليس فقط هواء. السندوة هذه عبارة عن هواء فقط يخرج، لا، أو غاز يخرج إذا خرج معه بعض الطعام القليل. ما هو إيه؟ طعام قليل ليس كالقيء، هو أقل من مقدار ما يخرج مع القيء. فهذه الأمور هل هي بالفعل من نواقض الوضوء أو لا؟ فعندي أكثر من مسألة فقهية الآن. نعم. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, yang jelas hadis ini seperti kata Syekh adalah dhaif. Namun di dalam hadis ini terdapat beberapa permasalahan fikihiyah yang bisa kita ambil berkaitan dengan pembatal-pembatal wudu, berkaitan dengan pembatal-pembatal wudu, yaitu apakah muntah, kemudian mimisan, kemudian qalas. Qalas itu kata Syekh tadi bukan sendawa seperti yang antum menjelaskan, kan, tapi qalas itu yaitu keluarnya gas atau udara dari dalam perut seseorang dan dia membawa makanan sedikit. Ada makanan yang dia bawa sampai ke tenggorokan bagian atas. Ya, namun dia bukan muntah. Kalau sendawa cuman sekedar apa? Angin, udara, ya. Tapi ini qalas yaitu membawa makanan sedikit, ya. Kadang-kadang ada beberapa butiran nasi atau ada daging dan lain sebagainya bersama dengan air, ya. Inilah qalas. Nah, apakah perkara-perkara ini itu membatalkan wudu seseorang atau tidak? أولا القيء إذا قاء الإنسان كان متوضئ واستقى هل ينقض الوضوء أو لا؟ اختلف العلماء فيه على مذهبين، بعضهم قال أنه ينقض الوضوء واستدلوا بهذا الحديث، واستدلوا طبعا هذا حديث ضعيف، ثم استدلوا بحديث صحيح آخر وهو أن النبي قاء فتوضأ، ومجرد أفعال النبي لا تحمل على الوجوب وإنما تحمل على الاستحباب. فإذا هذا الرأي خطأ، اللي هو إيش؟ أن القيء من نواقض الوضوء، ليس من نواقض الوضوء. القول الثاني أنه ليس من نواقض الوضوء، وقالوا بأن كون النبي قاء فتوضأ لا يحمل على الوجوب وإنما يحمل على الاستحباب. عندنا قاعدة أصولية تقول أن الأفعال النبوية تحمل على الاستحباب ما لم يصرفها صارف، يعني ما لم يأتي أمر آخر، يعني أمر من النبي يعني يصرف الأمر من الاستحباب إلى الوجوب. فهنا النبي قاء فتوضأ، هذا استحباب، ما في عندنا أمر يدل على أن القيء ناقض الوضوء أو أنه لا بد من الوضوء. إذن القيء لا ينقض الوضوء، والله أعلم. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka yang pertama, masalah muntah, apakah dia membatalkan wudu atau tidak? Maka di sini ada dua pendapat ulama. Pendapat yang pertama mengatakan bahwasanya yaitu muntah itu membatalkan wudu. Ya. Muntah membatalkan apa? Wudu. Para ulama yang berpendapat demikian bersandar kepada hadis ini.
Hanya saja hadis ini apa? Dhaif, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Syekh. Dan mereka juga bersandar kepada hadis yang sahih. Ya, pendapat yang pertama ini mengatakan bahwasanya muntah itu membatalkan wudu, yaitu Nabi SAW muntah kemudian lalu beliau berwudu. Ya, Nabi SAW muntah kemudian lalu beliau apa? Berwudu. Sehingga mereka mengatakan bahwasanya muntah membatalkan wudu karena perbuatan Nabi SAW. Namun, Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, Syekh menjelaskan bahwa sebuah kaidah yang ditetapkan oleh para ulama adalah bahwa perbuatan-perbuatan Nabi SAW, perbuatan-perbuatan Nabi SAW itu dibawakan kepada hukum istihbab, anjuran. Ya, tidak dibawakan kepada apa? Hukum wajib, kecuali apabila ada sesuatu perihal yang memalingkannya dari istihbab kepada wajib. Apabila ada qarinah, keterangan, atau perihal yang memalingkannya dari hukum anjuran kepada wajib, ya, maka barulah perbuatan Nabi tadi dibawakan kepada hukum apa? Wajib. Namun selama tidak ada keterangan, tidak ada hal yang membawakan, ya, perintah Nabi SAW yang dasarnya adalah anjuran kepada wajib, maka dia tetap kepada hukum anjuran, sunnah. Nah, Nabi SAW muntah, kemudian beliau berwudu. Ini tidak ada keterangan yang menunjukkan bahwasannya muntah itu membatalkan wudu. Kemudian apa? Kemudian beliau berwudu kembali. Kan tapi ini dibawakan kepada hukum anjuran. Artinya muntah ya dianjurkan. Tapi kalau sekiranya dia tidak berwudu, ya maka juga tidak apa? Tidak ada masalah. Wallah. المسألة الثانية الرعاف. الرعاف وهذه يصيب كثير من الناس، في الأذن يخرج منها بعض الدماء. فهل خروج الدماء عموما، هل الدماء نجسة أو لا؟ تكلمنا عليها من قبل أظن. وهل خروج الدماء من الإنسان نجس أو لا، أو ينقض وضوء أو لا؟ القول الراجح الذي قد تكلمنا عنه أن الدماء ليست نجسة. الدماء من غير الحيض أو النفاس أو الاستحاضة ليست بنجس. الدماء ليست دماء الحيض والنفاس هذه نجس. دماء الاستحاضة فيها خلاف، بقية الدماء فيها خلاف أيضا، لكن الراجح قلنا أنها ليست بنجس. لماذا؟ لعدم وجود الدليل على نجاسة الدماء. بعض العلماء نقل الإجماع لكنه لا يثبت لوجود خلاف متقدم. أيضا لعموم البلوى في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، يدخلون الحروب وكثير منهم فيها جروحات ثم يؤذن للصلاة، فإذا كان الأمر هذا فيه نجاسة فالنبي يعني حتما ولا بد سيبين بنص. أما طالما أن النبي لم يبين بنص فالأصل هو الطهارة والله أعلم. إذن الأصل في الدماء أنها طاهرة وليست بنجسة. هذا هو القول الراجح. نعم. Kemudian masalah mimisan. Masalah apa? Mimisan, yaitu keluarnya darah dari hidung. Ya, banyak atau sedikit. Ya, mimisan. Apakah ini membatalkan wudu atau tidak? Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, menurut pendapat yang rajih kata Syekh, dan ini berkaitan dengan hukum darah. Berkaitan dengan apa? Hukum darah. Bahwa darah itu ya diperselisihkan oleh para ulama apakah dia najis atau tidak. Kan tapi kita telah menjelaskan tentang masalah darah ini kata Syekh di pertemuan-pertemuan sebelumnya, dan pendapat yang paling rajih ya adalah pendapat yang mengatakan bahwa darah itu tidak najis. Darah yang najis adalah darah haid dan darah apa? Nifas, dan ini disepakati oleh para ulama. Adapun darah istihadhah ini diperselisihkan oleh para ulama, begitu juga dengan darah apa? Darah biasa. Apakah dia najis atau tidak? Nah, pendapat yang paling kuat mengatakan bahwasanya darah yang keluar dari tubuh seseorang selain daripada darah haid dan nifas, maka darah itu apa? Bersih, suci, ya, tidak najis. Ya, tidak najis. Dengan dalil apa? Dengan dalil bahwa banyaknya orang di zaman Nabi SAW yang ditimpa oleh keadaan keluar darah. Seperti mereka yang terjun ke medan perang, berperang, lalu mereka apa? Terluka.
ya, ada yang tertusuk panah, pedang dan lain sebagainya, terluka. Lalu masuk waktu sholat. Mereka sholat kemudian sementara apa? Tubuh mereka mengalirkan apa? Darah. Dan kalau sekiranya ini najis dan tidak boleh seseorang sholat dalam keadaan seperti itu, tentulah Nabi SAW akan apa? Menjelaskannya kepada sahabat-sahabatnya. Jadi berdasarkan ini, mimisan tidak membatalkan apa? Wudu. Nah. طيب الأمر الثاني أيها الإخوة قال أو قلس. قلنا القلس شبيه بالقيء لكنه أقل منه في الحجم. إذا قلنا أن القيء لا ينقض الوضوء فكذلك القلس لا ينقض الوضوء. Kemudian qalas ya seperti yang kita jelaskan tadi. Coba nanti dicari istilahnya itu ya. Ini muntah yang sedikit mungkin ya. Kalau muntah kadarnya banyak. Ini ya dia nggak muntah tapi makanan itu naik sampai ke mulut bahkan sedikit ya bersama udara yang keluar dari dalam perut. Ini juga tidak membatalkan apa? Tidak membatalkan wudu. Nah. ثم قال أو مزي. خلاص عرفنا تكلمنا عن المزي في حديث علي بن أبي طالب أن المزي نجس وخروج المزي ينقض الوضوء والله أعلم. إذن الناقض الوضوء هنا في هذا الحديث الضعيف هو إيش؟ هو المزي. فإذا مزي الإنسان وكان متوضئا فواجب عليه أن يغسل ذكره ومذاكيره كما أمر النبي ذلك ثم يتوضأ وضوءه للصلاة. نعم. Kemudian masalah madhi. Masalah apa? Madhi. Yaitu bahwa siapa saja yang keluar madhi, maka dia wajib untuk berwudu kembali. Karena madhi seperti yang telah kita jelaskan di pertemuan sebelumnya, ini adalah najis dan salah satu di antara pembatal apa? Wudu, sebagaimana yang telah kita jelaskan. Berdasarkan hadisnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ya, di mana dia mengutus seseorang untuk bertanya kepada Nabi SAW mengenai madhi, maka Nabi SAW memerintahkannya untuk apa? Untuk membasuh kemaluannya, kemudian kembali berwudu. Nah. ثم بقي في الحديث قوله فلينصرف فليتوضأ ثم ليبني على صلاته وهو لا يتكلم. يعني هو ينصرف من الصلاة إذا حدث له ناقض من نواقض الوضوء التي ذكرت في الحديث، يذهب إلى الوضوء ويتوضأ ثم يأتي ويكمل صلاته. يعني لو كان في الركعة الثانية يكمل الركعة الثالثة والرابعة إلى آخر ذلك. طبعا هذه مسألة خلافية بين العلماء. بعض العلماء استدل بهذا الخبر على أن نقض الوضوء وأنت في داخل الصلاة يجوز لك أن تخرج وتتوضأ ولا تتكلم مع أحد ثم تعود وتكمل صلاتك. لكن استدلالهم بالحديث ضعيف. وذهب الأكثر من العلماء جمهور العلماء إلى أن من انتقد وضوءه فإنه يخرج من الصلاة ثم يأتي وليصلي من جديد، لأن بطلت الصلاة خلاص، ما يجوز له أن يعيد أو يكمل على الصلاة التي قد بطلت والله أعلم. Kemudian masalah berikutnya yang disebutkan oleh para ulama dari hadis ini adalah ucapan falyansarif falyatawadda thumma liyabni ala salatih. Maka hendaklah dia keluar dari salatnya ketika dia salat lalu dia ditimpa perkara-perkara yang tadi disebutkan, muntah, kemudian apa? Mimisan, kemudian qalas, kemudian madhi. Hendaklah dia keluar dari apa? Salatnya, lalu dia berwudu, kemudian summa liyabni ala salati. Kemudian dia mengerjakan salatnya, ya. Kemudian dia menyambung salatnya, kemudian dia menyambung salatnya yang tadi dia keluar, dia sambung asalkan dia tidak apa? Berbicara. Ya, asalkan dia tidak apa? Berbicara. Syekh menjelaskan, sebagian ulama berpendapat berdasarkan hadis ini, hanya saja hadis ini apa? Dhaif. Yaitu apabila seorang salat lalu dia ditimpa salah satu di antara perkara yang tadi disebutkan, mimisan kah, muntah kah, qalas kah, madhi kah, dia keluar dari salat. Kalau misalkan dia keluar di rakaat kedua, dia keluar dari salat kemudian dia wudu, dia masuk lagi, ya dia lanjutkan rakaat kedua. Dia melanjutkan lagi apa? Ke rakaat kedua, atau dia keluar di rakaat ketiga, dia lanjutkan lagi rakaat keberapa? Ketiga. Ya, ini pendapat sebagian ulama
berdasarkan hanya saja mereka bersandar kepada hadis yang apa? Dhaif. Namun pendapat yang kuat, pendapat jumhur, itu bahwasanya siapa saja yang batal wudunya di dalam sholat, dia lagi sholat batal wudunya, ya, maka hendaklah dia keluar dari sholatnya, kemudian dia berwudu, lalu dia memulai sholatnya dari awal. Dia memulai sholatnya dari apa? Dari awal. Bukan melanjutkan sholatnya yang di rakaat keberapa dia keluar, kemudian dia lanjutkan, tidak. Tapi dia memulai sholatnya dari apa? Awal. Berapa rakaat yang tertinggal, ya, maka setelah selesai salam, hendaklah dia sempurnakan dan dia cukupkan bilangan rakaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, silakan Bapak Ibu, waktu yang ada kata Syekh untuk soal jawab. Yang mau bertanya, tafadhal. Yang bisa dijawab, yang tidak bisa wallahu a'lam bishawab. Silakan kalau ada yang mau nanya. Silakan, Pak. Mengenai darah ini, tadi disebutkan ada darah yang najis atau darah yang tidak najis ya. Kemudian kalau yang keluar dari ambeien itu kan darah, apakah itu masuk dalam yang najis atau yang tidak? نجس ya Allah alam لأنه أكيد خرج به نجاسة. Ya, karena dia keluar dari tempat najis, maka apa saja yang keluar dari tempat najis maka menjadikannya najis. Wallahu a'lam bishawab. Nah, silakan. Ada lagi yang lain? Ya, Pak. Silakan, Pak. Waalaikumsalam wabarakatuh. Salam. Mengenai sholat yang disebutkan tadi, jadi yang ingin saya tanyakan begini Ustaz Syekh. Seseorang sholat mungkin bukan berjamaah, tapi mungkin di suatu tempat atau sendiri, sehingga dia mungkin tidak khusyuk, lupa. Jadi dalam keraguan itu dia melaksanakan 3 rakaat atau 4 rakaat gitu. Sehingga setelah selesai sholat baru dia teringat bahwa 3 baru yang dilaksanakan. Kurang satu. Apakah dia takbir menambah 1 rakaat atau mengulang sholatnya lagi dengan dari awal? Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia takbir menambah 1 rakaat. Kemudian dia salat, dia sujud 2 sujud sahwi, kemudian dia salam. Paham? Dan ini terjadi di zaman Nabi SAW. Nabi salat rubaiyah 4 rakaat, kemudian beliau SAW salam dari rakaat yang kedua. Kemudian beliau duduk, kemudian orang yang bergisah-gisah ada usaha atau ini mereka cepat keluar. Lalu Zulyadain, ada seorang sahabat namanya Zulyadain. Kata, ya Rasulullah, apakah salat sudah buat qasar? Rubaiyah jadi kedua sunaiyah, 2. Lalu Nabi bersabda, melihat ke Abu Bakar dan Umar dan sahabatnya, apakah beliau benar? Lalu mereka berkata, ya benar ya Rasulullah, engkau salam dari 2 rakaat. Lalu Nabi SAW takbir dan menambah 2 rakaat lagi. Kemudian sujud sahwi. Faham? Artinya, walaupun engkau sudah taslim, kemudian engkau bicara sama ngobrol sama kawan, seperti Nabi SAW lakukan. Faham? Kemudian engkau sudah ingat bahwasannya ini bukan 4 rakaat, bahkan 3 rakaat saja, maka boleh engkau menambah, walaupun engkau sudah, yani, masalah jarak mungkin jauh, mungkin setengah jam, 1 jam, tidak ada masalah. Faham? Engkau menambah 1 rakaat, kemudian sujud sahwi, wallahu a'lam. Ya. Ya, Pak. Sebaliknya kalau misalkan kita ragu tadi kan 3 atau 4, kita putuskan bahwa kita 3. Setelah kita salam itu ternyata tadi ternyata 4, berarti kelebihan 1 itu gimana? Apakah kita sujud sahwi atau gimana? Ini sekarang lebih lagi. Kelebihan. Karena kita kan ketika ragu kita apa 3 atau 4, kita putuskan kan 3 itu kan. Karena sesuai dengan ini dia nggak ragu. Ini dia nggak ragu, cuman teringat aja 3 kan. Enggak, di awalnya ketika kita lagi sholat, kita kan antara 3 dengan 4 gitu kan. Ya. Kemudian kita putuskan ambil yang paling kecil kan, 3. Ya. Setelah kita salam, tadi 4 rupanya. Karena gini, nah itu kira-kira gimana Ustaz? Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Iya. Sujud sahwi menampuni semua kesalahan ini. Iya. Yang ragu-ragu tadi juga sebenarnya dia sujud sahwi.
Nah, jadi sujud sahwi itu faedahnya, ini tambahan dari saya. Faedahnya dia mencukupkan kalau sekiranya berlebih ataupun kurang. Dia mencukupkan kalau sekiranya berlebih ataupun kurang, nggak ada masalah. Ya, Allah alam. Ada lagi silakan. Nah. Salam. Ya, ini pertanyaan bersambung ya. Oh iya, masalah darah. Ya. Iya ya. Sementara darah istihadah keluar dari tempat yang najis tidak suci. Dia. Masalah istihadah. Ini khilaf antara ulama. Apakah istihadah ini darah dari istihadah apakah najis atau tidak najis? Ini khilaf. Sebagian ulama berkata ini najis. Oleh kerana itu Nabi SAW bersabda apa? Ikhsili anki dam. Sucilah bekas darah, kemudian salat. Paham? Ini ada khilaf antara ulama di masalah ini. Paham? Tapi ana kenapa berkata di masalah kalau yang ada orang penyakit seperti ini kemudian keluar darah. Paham? Karena masalah afwan masalah magral bul Tempat keluar kencing. tempat keluar kencing beda sama tempat keluar darah sama wanita. Kalau yang sakit dari dubur maka ini satu tempat saja. Pasti ini mungkin ada najis atau ini, paham? Oleh kerana itu lebih utama kita suci. Tayyib, kalau dia terus menerus ada orang ada bawasir namanya di sini. Yeah. Ada bawasir atau ini atau nasur, paham? Dia terus menerus, paham? Ini tidak ada masalah. Ini punya uzur. Tidak harus setiap kali dia harus suci karena dia uzur. Ini terus menerus. Tidak bisa kalau setiap waktu dia mau salat, dia ini tidak bisa menahan, paham? Lalu dia berusaha saja suci, kalau terus lagi turun tidak ada masalah, wallahu alam. Ya. Jadi tempat keluar darah dengan tempat keluar pipis, kencing itu berbeda. Ya. Kemudian Syekh juga mengatakan bahwa kalau sekiranya darah wasir itu terus-menerus keluar, ya nggak ada masalah, dia sholat dalam keadaan seperti itu. Tidak harus dia mencucinya setiap kali dia akan sholat, keluar dari sholat cuci lagi, keluar lagi cuci lagi. Ya. Allah alam. Tapi ada lagi silakan. Ya. Jadi nggak ada yang mau tanya yang lain. Jadi mungkin ini pertanyaan tidak pada tema kajian pagi ini, Ya. Mengenai sholat jenazah. Baru-baru ini Ana pernah melakukan gitu. Jadi sholat jenazah di dua masjid dengan mayat yang sama. Apakah itu diperbolehkan atau tidak? Jadi bertanya kepada seorang ustadz waktu itu atau mungkin ini, jadi tidak apa-apa dilakukan gitu katanya. Jadi masalahnya begini. Bapak jadi, 2 kali sholat jenazahnya? Iya. 2 kali? 2 kali. Di tempat yang berbeda? Bukan bapak yang salat. Jenazah yang disalat 2 kali. 2 kali. Dan beliaunya dan saya pun melakukan 2 kali juga. Ya. Jadi karena ada yang mengatakan tidak apa-apa dilakukan karena Nabi pun sholat wajib ada malah yang 2 kali. Kenapa sholat jenazah tidak boleh 2 kali gitu? Jadi makanya jenazah tersebut pertama dekat rumahnya disolatkan, setelah itu dibawa ke masjid yang mereka atau si mayat tersebut sering berjamaah di sana. Lalu dilaksanakan lagi sholat jenazah gitu. Nah, demikian Syekh Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah Nabi pernah salat wajib 2 kali di mana ini?
Tidak ada sama sekali. Bahkan ada larangan kita salat wajib 2 kali. Kecuali kita ada keraguan bahwasannya salat yang tadi ini batal atau bisa ulan sebagai berniat nafilah bukan niat wajib. Seperti Abdullah bin Mas'ud ketika salat sama Nabi salat Isya, kemudian beliau bersegera pergi ke kaumnya untuk salat imam bagi mereka. Dia niatnya nafilah, mereka di belakangnya niatnya apa? Fardu. Tidak ada yang ulang salat wajib 2 kali kecuali 1 kali akan fardu, 1 kali akan nafilah. Paham? Tapi fardu 2 kali tidak ada sama sekali di dalam sunnah Nabi SAW. Paham? Adapun kalau engkau masalah ingin salat janazah, cukup 1 kali saja. Tidak ada perintah, karena ini syariat, ini bukan masalah hawa nafsu. Nabi pernah salat janazah atau tidak? Pernah. Banyak atau sedikit? Banyak sekali, betul atau tidak? Apakah kita mendengar bahawa Nabi salat janazah 2 kali? Tidak. Kenapa kita harus memasukkan akal kita dalam masalah seperti ini? Sedangkan ada nas banyak dari Nabi SAW. Faham? Tapi bagus kita batuk kepada apa? Kepada sunnah Nabi, perbuatan Nabi SAW. Ini. Tapi masalah jenazah, dia salat di masjid jauh, kemudian ada kaumnya mau di masjid yang dekat rumah karena ahlinya mau salat, ini tidak ada masalah. Tapi kalau saya, bagi saya, hanya salat sekali saja. Allah tidak memerintahkan saya salat di hari ini dan besok. Dan kalau ini dianjurkan, pasti ulama akan membahas masalah ini. Kenapa? Masalah orang tua masalah sudah meninggal. Saya ingin melakukan kebaikan. Syariah mungkin berkata, ya, ayo salat jenazah setiap hari. Tidak ada masalah. Kita akan buka pintu apa untuk semua orang masuk apa? Akalnya dalam masalah ini. Sudah, habis agama. Lebih bagus kita berhenti jika langkah Nabi sudah berhenti. Tidak boleh kita melampaui batas. Karena kalau kita membuka masalah ini di hadapan masalah salat jenazah, tidak apa-apa 2 kali. Nanti setelah 2 tahun atau 3 tahun, nanti ada generasi berkata apa? Oh, boleh kita salat jenazah untuk 1 mayat saja, mungkin di semua masjid-masjid di Pekanbaru. Sudah habis agama. Paham ikhwani? Karena bid'ah tidak mulai besar, mulai kecil dengan masukan akal. Kecil. Setelah berapa tahun, besar sekali. Seperti para muhaddisin berkata apa? Kita tidak boleh mentahdiskan orang qusas. Orang qusas yang suka mencerita. Buka majlis ilmu untuk mencerita saja. Faham? Tidak ada ilmu fiqh, tidak ada ilmu tauhid, tidak ada ilmu iman. Faham? Mereka berkata kita tidak suka, tidak boleh, bukan tidak suka, menceritakan hadis Nabi kepada orang yang suka cerita. Kenapa? Karena mereka menambil 1 hadis dari kita 2 kalimat, nanti mereka menceritakan hadis ini hampir 1000 kalimat. Kata para muhaddisin. Faham? Gitu bid'ah. Bid'ah mulai sedikit sekali. Hal yang masuk akal. Bid'ah dari awal, sesuatu masuk akal. Faham? Karena agama ini tidak bersandar atas akal. Bersandar atas apa? Batu. Tunduk. Faham? Akal harus apa? Berserah diri kepada agama. Kalau setiap orang memegang akal untuk ibadah ini atau itu, atau tidak boleh. Karena agama, faham? Aklu di belakang agama, bukan di depan agama. Akal tugasnya untuk memahami agama Allah Azza wa Jalla sesuai dengan maksud Allah dan Rasulnya, sesuai dengan fahaman para sahabatnya. Gitulah, ini yang maksum. Selain itu, kalau ana mendahului akal saya atau akal seorang imam atau seorang alim, faham? Di atas nas, ini akan menjadi banyak masalah. Dan ini pintu terbuka di awalnya kecil, setelah itu akan apa? Besar sekali. Wallahu ta'ala alam. Nah, ada lagi? Ya, sebentar. Ya, silakan. Salam. Baik, baik. Salat jenazah ya. Kami orang lawan ini, in hadis tak berapa tahu dan paten. Banyak di masyarakat awam, salat jenazah ini sesudah salat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih berdoa sebagian, kemudian tidak berdoa. Yang mana takbir dan apa dasarnya? Yang mana takbir? Apakah berdoa lagi atau sesudah salam tidak berdoa? Bagus soal ini. Ana sering melihat ini dan ana merasa sedih sekali. Ada salat jenazah, mereka sudah salat jenazah. Sebelum salat jenazah mereka bikin doa. Kemudian mereka salat jenazah. Setelah salat jenazah mereka bikin doa panjang.
Tapi kenapa antum salat jenazah aslan? Salat jenazah ini namanya untuk doa untuk mayit. Nabi SAW ketika ada mayit, Nabi salat jenazah saja. Ketika sudah assalamualaikum, mereka membawa jenazah pergi ke pemakamannya. Tidak ada namanya doa atas setelah salat jenazah. Tidak ada sama sekali. Di dalam syariat Islam tidak ada. Doa ini untuk mayit setelah dia meninggal dunia, setelah mandikan dan paham di salat jenazah, maka salat jenazah saja. Kemudian kalau dia masuk ke dalam kuburnya, mereka sudah selesai, paham, menggali tanah, akhirnya mereka doa. Ini saja. Setelah itu engkau mau doa, kapan aja silahkan. Tapi yang mereka melakukan sekarang berlebihan setelah apa? Setelah taslim dari salat jenazah, mereka langsung apa? Doa, panjang. Mungkin, wallahi ada satu masjid, saya salah, setelah itu ana melihat, ini pertama kali saya melihat ini. Hampir setengah jam. Salatnya mungkin 3 menit, doa mungkin setengah jam. Ana tidak faham. Yani anta lihat, mereka yani irit sekali melakukan sunnah, yaitu salat jenazah, dan mereka mubazir melakukan bid'ah. Ini masalahnya. Karena selalu bid'ah ini sesuai dengan akal, sesuai dengan nafsu. Syaitan memberhiaskan masalah bid'ah dalam hati seorang hamba. Tapi masalah sunnah dan wajib dan yang disyariatkan, ini selalu apa? Kita merasa berat. Salat jenazah 3 menit, doa saja hampir setengah jam. Paham? Ini hal yang berbeda, ini yang jauh dari apa yang disyariatkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Dan ana takut ini termasuk dalam kata Nabi, man ahdasa fi amrina hadha ma laysa minhu fawarad. Barang siapa yang membuat sesuatu, ada sesuatu di dalam agama kita, maka dia akan tertolak, wallahu a'lam. Walaupun engkau melihatnya ini bagus. Bagus ini bukan menurut engkau, bukan menurut saya. Ini bukan selera untuk anda berkata ini bagus atau tidak. Ini syariah. Kita menambil perintah, kita terima perintah. Dan kita perintah ini bagaimana kita fahamannya sesuai dengan apa yang dimaksud oleh Allah, oleh Rasulnya, apa yang difahami oleh para sahabat Nabi SAW. Gitulah syariah akan dimaksumi. Tapi kalau tidak, kalau ana mendahului fahaman saya atau akal saya, pasti kita akan tidak ada dua muslim akan bersatu. Kenapa? Karena akal engkau beda sama akal saya. Selera engkau beda sama selera saya. Betul atau tidak? Ustaz Adi suka Durian Musankin. Tidak suka Durian Musankin. Saya suka Durian Musankin. Kita tidak akan bersatu sama sekali. Betul, Syekh? Paham? Wallahu a'lam. Silakan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini terkait juga nyambung tadi, Ustaz. Ada katanya hadis mengatakan yang siapa menyolatkan jenazah oleh minimal 40 orang yang tauhidnya benar. Ini tauhidnya benar, walaupun dia dulu ada bid'ah-bid'ahnya, tapi setelah dia hijrah atau dia udah taubat, jadi katanya dihindarkan dari azab kubur. Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya belum tahqiq hadis ini. Nanti insyaAllah kita tahqiq hadis ini, saya memberikan. Ya. Nanti dikaji dulu sama Syekh hadisnya. Ya. Barakallah. Ada lagi? Nah. Assalamualaikum. Sekolah apa? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah di Pekanbaru ini banyak sekolah-sekolah Islam, madrasah yang berlandaskan Al-Quran dan Sunnah yang mengutamakan hafalan Al-Quran. Jadi yang mau saya tanyakan, mana yang bagusnya supaya anak-anak itu memahami agama, dia mendahulukan bahasa Arab dengan adab atau mempelajari Al-Quran bersamaan dengan bahasa Arab gitu, dan adabnya itu. Supaya dalam penerapan dia itu nggak seperti burung beo gitu kan. Dia membaca banyak tapi dia nggak mengerti gitu. Jadi mana yang diamalkan oleh para ulama zaman dahulu. Terima kasih Ustaz. Ya. Ini masalah tergantung masing-masing. Kenapa? Di zaman ulama dahulu, anda bicara tentang ulama siapa? Kalau masalah di negara Arab, kalau masalah
bayi kecil bisa hafal Quran, dia faham sedikit. Kalau ada keterangan dari gurunya, dari orang tuanya, dia bisa faham. Kalau di sini orang tidak, anak masih kecil, misalnya di TK atau SD atau SMB, belum faham bahasa Arab sama sekali, faham? Lalu dia pasti tidak akan faham apa yang dia hafal. Tapi yang penting dia hafal Quran. Dia hafal Quran. Kemudian yang lebih penting, gurunya harus menerangkan apa yang wajib untuk dia hafalan. Ini wajib. Dia, mohon maaf, dia hafal Quran, tapi tidak dia faham apapun dari Al-Quran. Apa cahaya yang masuk dalam hatinya dari Al-Quran. Hanya kata Allah Azza wa Jalla saja, tidak berguna baginya. Harus mentadabburi, harus faham apa yang dia belajar. Oleh kerana itu, masalah hafalan Quran, tanpa ada makna, tanpa ada membaca tafsirnya, ini masalah. Ini masalah. Ana tidak suka sama sekali manhaj ini. Manhaj yang apa? Ini hafal Quran setiap hari. Alhamdulillah, anak saya sudah hafal Quran. Bagus. Besok akan lupa. Tidak akan istiqamah. Kenapa tidak akan istiqamah? Kerana apa yang membuat dia berat di dalam jalan Allah Azza wa Jalla? Apa yang membuat dia istiqamah? Makna-makna yang selalu menambil dari Al-Quran. Ayat ini. Kalau satu ayat saja, satu makna saja, pasti ada kebaikan banyak, ilmu banyak dalam hatinya. Adab berada dalam Al-Quran. Akhlak berada dalam Al-Quran. Aqidah berada dalam Al-Quran. Sirah, fiqh berada dalam Al-Quran. Kalau kita membelajar Al-Quran secara sah, kita tidak butuh membuka kajian di semua ilmu yang lain. Faham? Tapi, ini hafal, ini masalah belajaran hafal Quran 1 jam. Setelah itu ini belajaran masalah untuk adab. Ini kada. Okey. Tapi Quran, supaya anak kita mengagunkan Al-Quran, kita memberikan mereka apa? Membaca huruf baik, kemudian menambah apa? Dengan tafsirnya. Walaupun kita membaca tafsir di hadapan mereka. Tidak ada masalah. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Kemudian Al-Imam Amir al-Mu'minin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika beliau menutus para ulama di negeri-negeri yang dibuka dengan Islam, beliau berkata untuk mereka apa? La tushghiluhum bighairil Quran wal faraid. Janganlah kalian menyibukkan mereka selain fardu kemudian Al-Quran saja. Janganlah mereka mensyudakan kepada mereka hadis Nabi SAW. Kenapa? Supaya tidak tercampur sama mereka Al-Quran dan hadis dan ini. Nanti akan besar, terutama untuk orang yang baru masuk ke Islam. Faham? Kita harus, mana yang wajib dulu, kita menazarkan mereka. Setelah Islam sudah berat di dalam hati mereka, sudah diyakini di dalam hati mereka, nanti kita apa? Menambah hal-hal yang lain. Wallahu a'lam. Oleh kerana itu masalah pendidikan, ini masalah yang paling penting. Faham? Kemudian ini mungkin tergantung masing-masing. Mungkin saya melihat ini kuat, ada yang lain melihat ini lemah. Faham? Yang penting mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mendidik anak kita di atas Al-Quran dan sunnah Nabi alaihi wasallam, menjadikan mereka semuanya tentara untuk agama Allah Azza wa Jal. Amin ya rabbal alamin. Kama tuhib. Ada lagi? Ya, terakhir silakan. Assalamualaikum. Kaidah. Ini pertanyaan ini berhubungan dengan kaidah yang disampaikan tadi, bahwa setiap perbuatan Nabi hukum asalnya itu berupa anjuran sampai ada dalil yang memalingkan dia menjadi wajib gitu. Sebelumnya saya juga pernah mendengar bahwa hukum perintah dari suatu hukum asalnya itu wajib sampai ada dalil yang memalingkannya menjadi anjuran atau sunnah. Yeah. Ini dua kaidah sekarang. Yang menjadi pertanyaan saya, apakah ulama membedakan hukum antara lisan, ini maksud lisan perintah perintah Nabi saya tafsirkan berupa lisan gitu. Yeah. Jadi apakah ulama membedakan lisan Nabi dengan hukum dasar dari perintah Nabi sama perbuatan Nabi gitu? Yeah. Nah, kita sudah mengetahui apa artinya sunnah. Sunnah artinya perkataan Nabi, kemudian perbuatan Nabi, kemudian kesetujuan Nabi atau persetujuan Nabi,
Kemudian sifat Nabi. Ini namanya apa? Sunnah atau hadis marfu'. Ini namanya sunnah atau hadis marfu'. Artinya ada berkataan. Berkataan ini ada kabar. Kalau ada kabar kita harus apa? Membenarkan kabar Nabi SAW. Betul? Baik. Ada perintah. Hukum perintah wajib. Hukum perintah wajib. Faham? Ketika ada dalil memalingkan perintah ini dari wajib ke anjuran, nanti baru akan apa? Hukumnya mustahab atau anjuran atau sunnah atau nafilah. Oke? Kemudian ini kita di dalam masalah apa? Berkataan Nabi. Oke? Berkataan Nabi. Ada kabar, kita harus membenarkannya. Ada perintah, kita harus apa? Ini wajib. Dan perintah ini kadang wajib, kadang mustahab. Kapan wajib? Ketika tidak ada kabar lagi memalingkannya kepada mustahab. Terus wajib. Faham? Kapan mustahab? Perintah tapi mustahab. Bagaimana? Karena ada qarinah, ada nas yang lain memalingkannya ke mustahab. Baik. Kemudian ada larangan. Ini kita masih di masalah apa? Berkataan. Ada larangan. Hukum larangan Nabi apa? Haram. Hukum larangan Nabi apa? Haram. Oke? Haram. Tapi ketika ada nas memalingkannya, bisa memalingkannya ke makruh. Ke apa? Makruh. Ini hukum berkataan Nabi SAW semuanya. Yang kedua, hukum perbuatan Nabi SAW. Perbuatan Nabi ini ada banyak cabang. Ada perbuatan Nabi yang menjelaskan dengannya perintah dari Al-Quran. Artinya hukumnya apa? Wajib. Karena ada perintah dari Al-Quran. Oke? Ada perbuatan Nabi SAW tidak ada perintah dari Al-Quran. Tidak menjelaskan perintah dari Al-Quran. Hanya berbuat faham sendiri. Hukum ini mustahab, anjuran. Perbuatan Nabi ini, dan ada juga, mohon maaf, ada juga berapa bagian dari perbuatan Nabi ini. Ada perbuatan Nabi secara tabiat manusia. Faham? Tabiat manusia. Ini tidak ada masalah. Tapi kalau engkau ingin meneladani Nabi dalam masalah ini, engkau ambil pahala. Faham? Tabiat manusia, seperti apa tabiat manusia? Nabi bicara sama orang manusia, tertawa, Nabi berjalan, faham? Nabi makan ini, tidak makan ini. Ini semuanya apa? Tabiat manusia. Faham? Tidak termasuk dalam apa? Tashri', syariat. Ini hukumnya mubah. Engkau mau meneladani Nabi, tidak, silahkan. Tapi engkau meneladani Nabi dalam masalah ini, kemudian engkau berharap pahala dari Allah. Engkau ambil insyaAllah pahala. Faham? Kerana niat engkau. Oke? Seperti apa? Taib. Yang kedua, perbuatan Nabi secara adat. Bukan tashri', adat. Seperti apa? Nabi rambutnya panjang. Dan buat namanya apa ini? Tafira? Menjalin. Dan menjalin mengikat rambutnya. Kenapa? Apakah Nabi berintah ini? Tidak. Taib. Ini perbuatan Nabi, iya, dan perbuatan para sahabat. Ini kembali ke perbuatan para Arab di zaman itu. Faham? Ini menunjukkan ke kekuatan seorang laki-laki, dan ini, faham? Ini namanya adat. Ini namanya adat. Jika engkau ingin melakukan ini, silakan. Tapi jangan engkau melakukannya, kemudian akan terasa aneh oleh masyarakat. Akhirnya engkau ini mereka apa? Menerima berkataan engkau atau dakwah engkau. Lebih bagus kita apa? Mengikuti adat yang di zaman sekarang. Faham? Walaupun ini perbuatan Nabi dulu. Nabi perbuatan Nabi kerana ini adat kaumnya. Faham? Tidak suruh kita untuk apa? Untuk membesarkan rambut kita atau lakukan ini. Tidak. Ini namanya adat. Tapi ketika engkau melakukannya, kemudian engkau berharap InsyaAllah pahala, insyaAllah sesuai dengan niatmu. InsyaAllah. Okey? Dan ada perbuatan Nabi secara tashri'ah. Secara tashri'ah. Faham? Secara tashri'ah ini hukumnya sunnah, mustahab. Dianjurkan. Okey? Hukumnya dianjurkan.
Tayyib. Ini hukumnya tidak ada nas memalingkannya ke wajib. Ini hanya perbuatan Nabi SAW saja dalam tasyri'. Faham? Hukumnya diansurkan. Seperti apa? Seperti salat sunnah ratibah. Apakah Nabi berintah? Apakah Nabi berkata, ayolah melaksanakan 4 rakaat sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, 2 setelah maghrib. Nabi berintah ini? Tidak. Nabi melakukan saja. Lalu para sahabat berkata, ya Nabi pernah 2 rakaat sebelum fajr, pernah melakukan ini. Ini ibadah. Dan Nabi melakukannya, tidak ada perintah. Artinya ini hukumnya apa? Anjuran. Faham ikhwani? Ini perbuatan Nabi SAW. Faham? Ada perbuatan secara jibillah, tabiat manusia. Ada perbuatan secara adat. Kedua, ini tidak termasuk dalam sunnah. Tapi kalau engkau, karena engkau sangat mencintai Nabi, ini melakukan apapun yang melakukan Nabi, silakan insyaAllah engkau ambil bahal. Seperti apa? Seperti Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar sangat sibuk dengan apa? Bagaimana mengikuti Nabi SAW. Sehingga Nabi pergi di safar, Nabi membuang air kecil di satu tempat. Lalu Abdullah bin Umar sudah menghafal satu tempat ini di mana. Kapan ajabil yaumil wati masalah ini, walaupun dia tidak membuang air kecil, dia pergi di satu tempat ini dan mau melakukan seperti Nabi. Ini tabiat, betul atau tidak? Taib, Abdullah bin Umar, apakah Allah tidak akan memberikannya? Allah bukan memberikannya pahala kerana dia membuang air kecil di sini. Tapi memberikannya pahala kenapa? Kerana dia sangat mencintai Rasulullah. Faham ikhwani? Kerana ini bukan ibadah supaya kita berkata apa? Ini pasti dia akan ambil pahala. Tidak. Dia menambil pahala kerana dia berusaha untuk mengikuti Nabi SAW dalam semua perbuatan. Faham? Wallahu a'lam. Ya.